Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi nih dengan saya Bungawati dari jurusan Tasawuf Psikoterapi kelas D. Nah, di sini Bunga akan membahas mengenai sistem reproduksi. Nah, sistem ini memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dan perkembangan spesies. Salah satu yang dipelajari dalam anatomi fisiologi manusia adalah sistem ini, yang dimana reproduksi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mempunyai keturunan. Nah, alat reproduksi pada manusia ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pria ini dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, organ reproduksi luar ini berupa penis dan skrotum. Kalau di organ reproduksi dalam itu berupa testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Struktur dan fungsi organ reproduksi bagian luar pada pria. Yang pertama yaitu penis. Penis ini merupakan alat untuk memasukkan sperma ke dalam saluran kelamin wanita. Yang kedua yaitu skrotum atau yang biasa disebut dengan kantong pelir. Nah, ini merupakan kulit terluar yang melindungi testis. Skrotum ini berjumlah dua buah, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Organ reproduksi bagian dalam pada pria yaitu testis. Testis ini merupakan alat untuk memproduksi sperma. Di dalam testis ini terdapat saluran penghasil sperma yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini terjadilah pembentukan sperma. Selanjutnya ada saluran kelamin. Saluran kelamin ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis ke seluruh tubuh. Saluran kelamin ini meliputi epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Sperma yang telah matang disalurkan menuju vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau yang biasa disebut dengan kantong sperma. Vesikula seminalis itu dihubungkan dengan uretra melalui saluran ejakulasi yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsi uretra sebagai saluran kelamin dari vesikula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Organ bagian dalam selain testis dan saluran kelamin terdapat juga kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin ini berguna untuk mempertahankan hidup gerak sperma. Cairan-cairan kelamin ini dihasilkan oleh vesikula seminalis yang menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Nah, yang terakhir itu ada kelenjar Cowper atau kelenjar bulboretra yang menghasilkan juga cairan yang bersifat basah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita ini juga terdiri dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Nah, kalau organ kelamin luar ini berupa vulva dan labium. Organ kelamin dalam berupa ovarium dan saluran kelamin. Mari kita bahas organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada vulva. Vulva ini merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Yang kedua ada labium. Labium ini merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu yang pertama labium mayora yang terletak di bagian luar dan labium minora yang terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan labium minora, bagian atas berbentuk tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Organ reproduksi bagian dalam pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina ini merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Lendir ini berguna pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Selanjutnya uterus atau yang biasa disebut dengan rahim. Ini merupakan rongga besar tempat pertemuan antara ovidu kanan dengan ovidu kiri. Bagian terbawah uterus ini yang menyempit disebut dengan cervix atau leher rahim. Uterus ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir.
Nah, uterus ini dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya pembuluh darah dan berfungsi sebagai tempat zigot dan pertumbuhan janin. Dinding endometrium ini akan menebal loh ketika terjadi kehamilan. Selanjutnya lagi ada oviduk atau tuba falopi yang merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Tuba falopi ini merupakan bagian terpenting dari sistem reproduksi wanita loh dalam proses pembuahan. Saluran ini sangat penting karena menghubungkan dua ovarium dan rahim. Yang terakhir yaitu ovarium. Ovarium ini merupakan penghasil ovum. Terdapat dua buah ovarium yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri yang terletak di rongga pelvis atau panggul. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.